Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fadil, NIM 18234025 dengan jurusan Bibliografi Minangkabau. Pada kali ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai sejarah Minangkabau di Indonesia. Pertama itu asal-usul mula penamaan. Kata Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya Minang, dan kabau itu artinya kerbau, dan mengandung banyak pengertian sebelumnya yang merujuk kepada desa di Sumatera Barat, yaitu di daerah Lintau. Diangkat dari peristiwa terjadinya penyerangan dari kerajaan Majapahit ke daerah Minangkabau, yaitu kerajaan Aditya Warman, di mana mereka akan melakukan peperangan. Dari hal itu, para cerdik pandai yang menjadi penasihat di kerajaan Minangkabau mengusulkan untuk mengadakan adu kerbau, di mana setelah pertimbangan dilakukan, mereka sepakat agar adu kerbau dilaksanakan dan menghindari peperangan yang memakan korban jiwa. Dengan persyaratan yang diajukan, yaitu apabila kerajaan Minangkabau, kerajaan Pagaruyung menang melawan kerajaan Majapahit, mereka segera meninggalkan harta dan kembali ke tanah Jawa. Dan apabila kerajaan Majapahit yang menang, seluruh wilayah kekuasaan dan kerajaan di Minangkabau akan diambil alih oleh Majapahit. Singkat cerita, setelah diadakannya pertarungan adu kerbau, di mana pihak kerajaan Majapahit telah menyediakan kerbau yang sangat besar untuk mengadakan adu kerbau, dan tidak kalah pikir, cerdik pandai juga mempersiapkan seekor kerbau kecil yang dipisahkan dengan induknya, dengan dikasih bansi di ujung tanduknya, sehingga ketika ia dilepaskan bertemu kerbau tersebut, dia langsung mencari susu daripada kerbau besar tersebut, sehingga kerajaan Majapahit kalah dalam adu kerbau tersebut. Mereka pulang dan meninggalkan harta benda mereka dan kembali ke tanah Jawa. Kisah itu juga ditemukan dalam hikayat Pasai tentang adu kerbau, yang sebelumnya kawasan tersebut disebut Pariangan hingga berubah menjadi nama Minangkabau. Selain dari cerita Tambo di atas, banyak pendapat para ahli yang berbeda-beda sehingga memiliki pro dan kontra tentang sejarah dari suku Minangkabau tersebut. Yang kedua yaitu sejarah nenek moyang Minangkabau. Menurut Tambo, nenek moyang Minangkabau merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain, yang terdapat kisahnya dalam hikayat Sultan Salatin. Di dalam kisah tersebut menceritakan asal-usul nenek moyang Minangkabau yang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Namun, dari kisah lainnya, para ahli meragukan kebenaran tersebut, karena sebelumnya adanya kisah tersebut sudah terbentuknya kelompok masyarakat di Minangkabau, dan kenyataannya kawasan tersebut sudah membentuk kelompok masyarakat. Dan untuk itu banyak pendapat dari para ahli mengatakan bahwa keturunan asli dari suku Minangkabau yaitu Austronesia yang dari Cina Selatan, sehingga terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yaitu pada tahun 2000 tahun Masehi, dan sedangkan gelombang kedua yaitu 500 sampai 1100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut bangsa Melayu, menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu agama di Minangkabau. Pada saat sekarang ini mayoritas agama suku Minangkabau adalah Islam, yang dulunya adalah menganut agama Buddha. Dalam sejarah Minangkabau menganut agama Buddha
dan mengikuti kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Aditya Warman. Setelah perubahan zaman dan masuknya ajaran Islam ke Minangkabau, mulai banyaknya orang beralih agama kepada agama Minangkabau, agama Islam. Dan sebelum terjadinya masuknya agama Islam ke Minangkabau, terjadilah perang Padri, di mana adanya pertentangan konflik dengan kaum adat dan kaum Islam mengenai aturan hidup dan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu bahasa di Minangkabau. Menurut sejarah Minangkabau, bahasa Minangkabau memiliki bahasa tersendiri, termasuk ke dalam bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah lain menyebutkan bahwa bahasa Minangkabau termasuk bahasa Melayu karena banyak kesamaan kata di dalamnya. Namun perlu diketahui masyarakat Minangkabau juga memiliki dialeknya masing-masing sesuai daerahnya. Selain itu, bahasa seperti Sanskerta, Tamil, Arab dan juga pernah diserap oleh bahasa Minangkabau. Itu bisa dilihat dari beberapa prestasi di Minangkabau yang ditulis dengan kosakata Sanskerta atau Tamil. Kemudian aksara Arab yang dahulu digunakan masyarakat Minang sebelum mengenal alfabet. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga menganut budaya materialisme. Materialisme adalah suatu budaya yang mengikuti garis keturunan ibu. Materialisme adalah satu kebudayaan dengan garis keturunan mengikuti ibu karena masyarakat Minangkabau sangat menghargai pengaruh wanita di lingkungannya. Itulah yang membuat berbedanya suku Minangkabau, dan tidak lepas dari itu masyarakat Minangkabau sangat menghargai perempuan. Dalam artian mereka menjunjung tinggi adanya sosok kaum perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.